Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar lagi tentang farmakognosi dasar. Pada video pembelajaran farmakognosi dasar kali ini kita akan belajar tentang sistematika tanaman dan simplicia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dua pokok, yaitu tentang sistematika nama Latin tanaman dan sistematika nama simplicia. Yang pertama yaitu tata nama Latin tanaman. Nama Latin tanaman terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut dengan genus. Kata kedua disebut spesies. Dalam penulisan genus dan spesies mempunyai tata cara atau mempunyai kaidah. Untuk genus, huruf pertama itu ditulis dengan huruf kapital, sedangkan spesies ditulis dengan huruf kecil. Nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin, kemudian diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang telah memberikan nama Latin tersebut. Untuk penulisan nama Latin, apabila diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Dan apabila ditulis dengan pena atau pensil, maka nama genus di bawah digaris, kemudian spesies juga digaris. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kita menuliskan suatu nama tanaman dalam bahasa Latin. Yang pertama adalah Oryza sativa atau nama tanaman untuk tanaman padi. Oryza itu adalah genus, maka kaidah dalam penulisan genus, huruf pertama yaitu O itu harus ditulis dengan kapital, huruf kapital. Kemudian spesies yaitu sativa, maka ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian diikuti singkatan L adalah untuk Linnaeus. Ini adalah nama ahli botani yang memberikan nama Latin untuk tanaman padi. Itu adalah contoh bagaimana menuliskan nama Latin suatu tanaman. Berikutnya adalah Feniculum vulgare Mill. Feniculum itulah genus, maka huruf awal itu ditulis huruf besar, sedangkan vulgare itu adalah spesies, maka ditulis huruf kecil semua, vulgare. Mill itu adalah Miller, nama ahli botani yang memberikan nama tanaman untuk adas. Itu adalah bagaimana cara kita menuliskan nama Latin tanaman, yaitu terdiri dari genus plus spesies, kemudian diikuti singkatan ahli botaninya. Itu adalah cara kita menuliskan nama Latin suatu tanaman. Berikutnya adalah kalau nama tanaman tersebut terdiri dari 3 suku kata, maka cara penulisannya adalah dengan menghubungkan dengan tanda penghubung. Sebagai contoh adalah Hibiscus rosa sinensis, Dryopteris felix Mas. Ini terdiri dari 3 suku kata, Hibiscus rosa sinensis. Maka untuk menuliskannya itu dihubungkan dengan tanda penghubung. Untuk suku kata yang ketiga, itu adalah penulisan nama Latin tanaman dengan 3 suku kata. Kemudian berikutnya adalah
tata nama. Ketentuan umum yang terdapat dalam Farmakope Indonesia bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman atau menyebutkan genus dan spesies suatu nama tanaman dan diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Tetapi untuk ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang telah diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk eksudat nabati ataupun untuk Simplicia mineral maupun Simplicia hewani. Ketentuannya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah genus plus bagian tanaman. Genus plus bagian tanaman atau bagian yang digunakan. Contohnya Synconecortex digitalis folium, Timihirba, Singiberis rhizoma, itulah genus plus bagian yang digunakan. Kemudian yang kedua, spesies plus bagian yang digunakan. Spesies plus bagian yang digunakan atau bagian tanaman yang digunakan. Itu genus plus spesies plus bagian yang digunakan. Nah, bagian-bagian tanaman untuk Simplicia itu terdiri dari berbagai macam bagian tanaman, karena tidak semua tanaman itu digunakan sebagai Simplicia, hanya bagian tertentu yang digunakan sebagai Simplicia. Contoh, ada beberapa tanaman yang digunakan Simplicia itu hanya akarnya. Nah, akar itu adalah radix, rimpang, rhizom, bunga, flos, daun, folium, kaulis, batang, kulit kayu, korteks, kulit itu lignum, biji, semen. Ya, bagian-bagian tanaman untuk Simplicia. Supaya lebih jelas bagaimana kita menuliskan nama Simplicia, berikut kami berikan beberapa contoh cara menuliskan Simplicia untuk beberapa bagian tanaman yang digunakan. Yang pertama adalah bagian tanaman berupa rimpang. Rimpang atau empon-empon, nah, sebagai contoh kunyit atau kunir. Ini mempunyai nama Latin atau nama tanaman kunyit, itu nama latinnya adalah Curcuma domestica Val atau Curcuma longa. Nah, Curcuma domestica Val itu terdiri dari genus plus spesies dan singkatan ahli botani. Genusnya genus Curcuma, spesiesnya domestica. Maka ketika menuliskan Curcuma sesuai dengan kaidahnya huruf C, nah ini C ditulis kapital, sedangkan spesies domestica ditulis kecil semua. Nah, untuk penulisan nama Simplicianya menggunakan kaidah genus plus spesies plus bagian yang digunakan adalah rhizom. Maka nama Simplicia kunyit adalah Curcume domestique rhizoma. Menggunakan kaidah genus plus spesies plus bagian yang digunakan adalah rhizom, adalah yang ini, rhizomanya, rimpangnya, akar tinggalnya. Maka nama Simplicia kunyit adalah Curcume domestique rhizoma. Contoh yang kedua untuk rhizom yaitu adalah jahe. Jahe mempunyai nama Latin yaitu Cingiber officinale. Bagian yang digunakan dari jahe adalah rimpang, yaitu rimpangnya, akar tinggalnya. Maka nama Simplicia untuk jahe yaitu bla 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 atau titik-titik rhizoma. Nah, kita
kita menggunakan genus atau spesies. Nah, untuk jahe kaidahnya menggunakan genus, ya, Cniperis rhizoma. Cniperis genus, rhizoma bagian yang digunakan. Maka nama simplicia untuk jahe adalah Cniperis rhizoma. Nah, Cniperis rhizoma. Contoh berikutnya adalah radix atau bagian tanaman yang digunakan berupa radik, yaitu akar alang-alang yang mempunyai nama tanaman Imperata cylindrica. Nah, nama simplisnya adalah Imperata radix. Ini mengikuti kaidah genus plus bagian yang digunakan. Contoh berikutnya adalah cortex, kulit batang. Nah, ini contohnya adalah kulit kayu manis. Kulit kayu manis mempunyai tanaman kayu manis itu adalah Cinnamomum burmani. Cinnamomum burmani. Nama simplicianya adalah mengikuti kaidah genus plus bagian yang digunakan, yaitu cortex. Nah, maka nama simplicianya adalah Cinnamomum cortex untuk nama simplicia kulit kayu manis. Contoh berikutnya adalah bagian tanaman yang berupa daun atau folium. Ini adalah daun sirih. Nah, maka nama simplisnya adalah Piperis folium. Nama tanamannya Piper beetle. Kemudian folium berikutnya adalah daun sembung. Nah, daun sembung Blumea folium. Nah, genus plus bagian yang digunakan. Kemudian semen atau biji, nah, biji pinang. Nah, namanya Areca catechu. Silakan sebagai bentuk latihan kalian tuliskan nama simplicia untuk biji pinang dengan menggunakan kaidah genus plus bagian yang digunakan. Contoh yang kedua yaitu dari biji, yaitu biji pala. Nama tanamannya Myristica fragrans. Untuk penulisan nama simplicianya menggunakan kaidah genus plus bagian yang digunakan. Sebagai bentuk latihan kalian silahkan ditulis nama simplicianya. Nah, mungkin itu untuk video kali ini tentang bagaimana kita menuliskan nama Latin tanaman dan nama simplicia. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar sistematika tanaman, obat, dan sistematika simplicia. Dan kita akan jumpa lagi dengan video berikutnya, yaitu tentang video pembelajaran tentang budidaya tanaman obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.